Hai semua, kalian udah pada tahu belum gimana sih cara meningkatkan memori? Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 6 akan menjelaskan pada kalian mengenai cara meningkatkan memori. Disimak sampai akhir ya videonya. Cara meningkatkan memori. Dalam produktivitas, terkadang kita sulit mempelajari hal baru, seperti merasa kesulitan memahami konsep, gampang lupa, atau bahkan sulit fokus yang dapat mengganggu perkembangan aktivitas kita. Cara kerja otak dalam memproses menghafal terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu sensory memory, yaitu proses menerima informasi. Tahap yang kedua yaitu short-term memory, yaitu kemampuan kita dalam mengingat informasi terbatas. Karena dalam STM ini, terdapat kapasitas dan durasi yang terbatas dalam mempertahankan informasi yang diterima, sehingga kita harus menyeleksi mana yang akan dipertahankan dan dibuang atau dilupakan. Dalam mempertahankannya, kita harus mengulang informasi tersebut agar dapat mengingatnya dan memberi perhatian lebih agar dapat fokus. Tahap ketiga yaitu long-term memory, yaitu penerusan memori dari STM yang telah dipertahankan sehingga kita dapat mengingat dalam jangka waktu yang lama. Faktor yang dapat meningkatkan memori kita yaitu yang pertama olahraga. Olahraga membantu sirkulasi darah ke seluruh tubuh, terutama pada bagian otak kita, dan membuat sirkulasi serta nutrisi yang ada dapat terdistribusi dengan baik, sehingga otak akan mampu bekerja dengan baik juga. Namun, dalam melakukan olahraga juga jangan berlebihan, karena dapat mengakibatkan tubuh kita terasa tidak nyaman. Yang kedua, nutrisi. Jika kita dapat mengatur pola makan kita yang mengandung karbohidrat, omega 3, vitamin, dan mineral dapat terpenuhi dengan baik, maka otak pun akan ternutrisi dengan baik juga. Nah, setelah mengetahui cara kerja otak dalam memproses memori dan juga faktor-faktor yang dapat meningkatkan memori kita, terdapat cara-cara untuk meningkatkan memori. Terdapat 4 teknik. Yang pertama, teknik rehearsal, yaitu melakukan pengulangan pada informasi yang ditangkap atau ingin selalu kita hafal sehingga dapat masuk dan terekam dengan baik di otak kita. Yang kedua, ada teknik chunking, yaitu mengatur informasi menjadi beberapa bagian. Yang ketiga merupakan teknik mnemonik, memanipulasi proses belajar dengan mudah, yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip pengodaan memori jangka panjang, sehingga informasi yang didapat lebih mudah diproses dan informasi tersebut dapat mudah menjadi memori jangka panjang. Dan yang terakhir ada teknik recognition task, yaitu menyeleksi atau mengidentifikasi informasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Selain itu, cara memperkuat ingatan dapat dilakukan dengan prinsip Zeigarnik Effect oleh Dr. Zenya Bluma Zeigarnik. Prinsip ini menegaskan bahwa kita lebih mudah mengingat tugas yang belum selesai daripada yang sudah, karena hal yang belum selesai itu akan menimbulkan tensi psikologi yang membuat kita tidak nyaman karena ada perasaan tanggung. Dengan adanya perasaan tidak nyaman ini atau perasaan nanggung itu membuat kita menahan informasi tersebut, sehingga membuat kita mengingat informasi tersebut terus-menerus dengan baik. Zeigarnik Effect ini mempunyai efek yang jauh lebih baik atau lebih efektif pada orang yang dengan kebutuhan pencapaian tinggi atau high achiever people. Mengapa high achiever people ini perlu menggunakan prinsip Zeigarnik Effect? Karena dengan prinsip ini mereka lebih termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas sehingga dapat mengerjakan dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, cara penerapan Zeigarnik Effect ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ubah mindset, yang kedua ubah pola belajar jika sebelumnya merasa pola belajar tersebut tidak nyaman, yang ketiga bisa mencicil materi dari jauh-jauh hari sebelumnya, yang keempat membuat pertanyaan dari materi yang sudah didapat tersebut agar dapat mendalami materi dan informasi yang diperoleh dapat terarah. Kemudian, jika merasa bosan atau merasa stuck, jangan keberatan untuk memberi tubuh waktu istirahat. Manfaatkan waktu istirahat ini dengan kegiatan yang healing dan positif,
seperti yoga, menonton film, memasak, dan lain-lain, agar setelahnya tubuh dan otak kita menjadi lebih segar dan dapat menerima informasi lagi dengan baik. Dan yang terakhir dan perlu diingat adalah motivasi kita ini tujuannya untuk mencapai sesuatu, bukan untuk menghindari kegagalan. Di samping itu, kita juga dapat membuat to-do list untuk mudah mengingat aktivitas apa yang harus diselesaikan agar dapat berjalan dengan baik, terarah, dan mendapatkan hasil yang maksimal.